Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Saya Friari Hartatik, saya ingin sedikit menjelaskan tentang ritual dan institusi Islam. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ritual itu? Ritual adalah teknik membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual bisa pribadi atau berkelompok. Wujudnya bisa berupa doa, tarian, kata-kata seperti amin, dan sebagainya. Salah satu tujuan pelaksanaannya ritual adalah pemeliharaan dan pelestarian kesakralan, juga merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci. Ritual menurut Jamari dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, segi tujuan atau makna. Ritual yang bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, segi cara, kolektif seperti khotbah, sholat, jamaah, dan haji. Ritual menurut Thomas Anthony. Yang pertama, ritual sebagai teknologi seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan. Yang kedua, ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ritual sebagai ideologis, seperti upacara inisiasi yang merupakan konfirmasi kelompok terhadap status, hak, dan tanggung jawab yang baru. Yang keempat, ritual sebagai penyelamatan atau salvation. Misalnya, seseorang yang mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang baru. Yang kelima, ritual sebagai revitalisasi, penguatan atau penghidupan kembali. Ritual ini sama dengan salvation yang bertujuan untuk menyelamatkan, tetapi fokusnya kepada masyarakat. Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti sholat, dan ritual yang tidak memiliki dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah seperti maulid. Selanjutnya ada akibat dan pengaruh ritual. Dari dampak negatif, yang pertama, ritual cenderung untuk mengganti agama menjadi kebiasaan hingga menjadi agama tersendiri. Yang kedua, menghambat berkembangnya kerohanian. Selanjutnya ada dampak positifnya. Yang pertama, stabilisasi peradaban. Kedua, meningkatkan jenis budaya tertentu. Institusi dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah yang memacu kepada pengertian institusi atau lembaga, yaitu institute dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah kedua menekankan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma yang memenuhi kebutuhan. Menurut Myers, institusi adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui karena individu tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya pengetahuan tersebut telah dimilikinya. Institusi menerima informasi atau pengetahuan tanpa bersandar pada indera, dalam arti proses perolehan informasi tidak bergantung pada indera, ingatan, pengalaman, perasaan, atau proses-proses berpikir lainnya. Institusi adalah sistem nilai dan norma. Daya ikat norma dalam Islam tercermin dalam bentuk mubah, mandub, wujub, makruh, dan haram. Adapun norma Islam terdapat dalam akidah ibadah, muamalah, dan akhlak. Semuanya bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah contoh-contoh ritual yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan terkait contoh ritual yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada yang namanya tabwik. Nah, tabwik adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat, tepatnya yaitu di Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwik ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa takut umat Islam di Pariaman karena terdapat cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ini ada yang namanya Grebek Syawal.
yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat DKI. Grebek Syawal ini sudah terkenal akan kepiawaiannya menjaga kebudayaan leluhur secara turun-temurun. Grebek Syawal yang digelar setiap 1 Syawal merupakan wujud syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Perayaan tersebut berlangsung dengan cara mengarak Gunungan Kakung dan Gunungan Patri yang tersusun dari sayuran dan hasil bumi lainnya. Gunungan ini adalah simbol sedekah Sultan kepada rakyatnya. Nah, jadi yang terakhir ini ada yang namanya upacara tiwah yang berasal dari Kalimantan Tengah, yang merupakan suatu tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara tiwah ini biasa dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Leu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Saya Friani mewakili teman-teman kelompok 10 banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.